सपरिव्राजकचर्य शिष्य देशी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचर्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापुर नगरी धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती राधारणी की जय, हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रमानंदे all Guru Assembly, all Guru Assembly, all Guru Assembly, all Guru Shiva. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाहं ददाति सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमीतं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं सो हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांतो नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाप्रायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
Sami Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Hare Krishna. So, for all the Vaishnavas, there are 3 check gates are there. Check gate. Jadi arahan tuh belum marak ini. There are 3 check gates for a Vaishnava. Jadi dijelaskan ada 3 pintu ya, pengawasan, pintu gerbang pengecekan bagi seorang Waisnawa. What are the 3 check gates? Apa yang dijelaskan sebagai 3 pintu gerbang ya pengawasan ini, pemeriksaan ini? These 3 check gates are Kanaka Kamini Pratishtha. Jadi ketiga ya pintu gerbang pemeriksaan ini yaitu Kanaka, Kamini dan Pratista. So, Kanaka Kamini, one can give up very easily, means woman and money. Jadi dijelaskan sebagai Kanaka dan Kamini, seseorang bisa ya mungkin dengan mudah bisa melepaskan ikatan terhadap wanita dan harta. But to give up Pratishtha, name, fame, prestige, is very difficult. Tetapi untuk menghilangkan, meninggalkan yang dijelaskan sebagai pratista, yaitu kemasyhuran dan nama baik itu sangatlah sulit sekali. And this Pratishtha is the greatest enemy of Vaishnava. Dan pratista ini adalah musuh yang paling besar, paling ampuh bagi seorang Waisnawa. If someone will develop this Pratishtha desire, then he cannot proceed in Bhakti path. Dan jika seseorang ya mengembangkan yang dijelaskan sebagai pratista ini, dia tidak akan pernah bisa maju di dalam jalan bakti ini. That will bring pride, ego, false ego. Dan ini akan membawa ya kebanggaan dan ego yang palsu yang akan dikembangkan. And when one will develop false ego or pride, he cannot get Krishna. Dan ketika seseorang mengembangkan ya kepalsuan dan ego yang palsu dan kebanggaan ini, dia tidak akan bisa mendapatkan Krishna. And the devotee will face danger in his life. Dan ya para penyembah, seorang penyembah dia akan menghadapi bahaya di dalam hidupnya. Where there is pratishtha desire, there is quarreling, fighting, misunderstanding. Jika ya ada pratista, keinginan untuk mendapatkan pratista, maka akan terjadi pertengkaran, perkelahian dan kesalahpahaman. Pratishtha means I am the great. Pratista artinya, saya yang paling hebat, saya yang paling agung, seperti itu. I am a good person. Sayalah orang yang paling baik. And I am also master of everyone. Dan saya juga adalah tuan atau pengendali dari setiap orang. I am the doer. Dan sayalah yang pelaku utama. So this is called pratishtha. Hal inilah yang dijelaskan sebagai pratista. And this pratishtha is the great enemy of devotee. Dan pratista ini adalah musuh yang sangat besar bagi seorang penyembah. And due to this desire for pratishtha, one can draw the wrong conclusion. Jadi ya karena
keinginan untuk mendapatkan pratista ini, seseorang bisa ya mengambil keputusan yang keputusan atau kesimpulan yang salah. And due to the wrong conclusion, one will tread in wrong path. Karena dia memutuskan hal yang salah, maka dia akan ditarik ke dalam jalan yang salah juga. And that time one will forget what exactly Chaitanya Mahaprabhu preached to us. Dan pada saat inilah ya, dalam kondisi seperti itulah seseorang akan melupakan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu kepada kita. And they will also forget what Bhaktivinoda Thakur said, that we should surrender to Guru and Krishna. Dan mereka juga akan yang melupakan apa yang telah disampaikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur, yaitu bagaimana hendaknya kita berserah diri kepada Guru dan Krishna. Bhaktivinoda Thakur in his song he said, "Tumi sarveswareswara Brajendra Kumar Tomar Ichchai Visve Sujana Sangha." That they will forget. Jadi ya seperti dijelaskan oleh Guru Maharaj dalam lagunya, Bhaktivinoda Thakur menjelaskan Tumi Sareswara Brajendra Kumara. Ya, inilah yang akan dilupakan oleh penyembah itu. So when one will know that he, the Lord, the Supreme Lord Bhagavan Krishna is the Sarveswareswara. He is the controller of all controllers. Then he will think that I am very insignificant one. Dan ketika seseorang menyadari ya, menginsyafi bahwa Tuhan Sri Krishna adalah ya Sarwa Sareswara, ya beliau adalah pengendali yang dari segala pengendali, maka dalam kesadaran seperti ini orang akan merasakan dirinya begitu kecil ya, tidak ada arti sama sekali. And when one will think that I am the doer, what will be happen? Dan ketika seseorang berpikir bahwa dirinya adalah pelaku, apa yang akan terjadi? He will come to this material world time and again. Dia akan terlahir dan terlahir lagi berulang kali di dunia material ini. He will undergo the cyclic order of life, death, birth, old age, disease. Dan dia akan berputar-putar di dalam lingkaran ya, kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. So one will suffer like anything. Dan ya seseorang akan menderita ya, begitu sangat menderita. So therefore one should not develop pride that he is a very nice devotee. Hendaknya ya seorang penyembah jangan pernah mengembangkan kebanggaan di dalam dirinya bahwa dia adalah penyembah yang paling baik. So jiva is a very tiny part and parcel of Bhagavan Krishna. Dan jiwa dijelaskan merupakan ya bagian yang sangat terkecil, percikan yang sangat terkecil daripada Bhagavan Sri Krishna. So jiva should not think that I am having all types of ability to serve Bhagavan Krishna nicely. Dan jiwa hendaknya jangan pernah berpikir bahwa dia memiliki segala kemampuan ya untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan Sri Krishna. Jiva should not think that I am having all qualification to serve Bhagavan. Dan jiwa jangan pernah berpikir bahwa dia memiliki segala kualifikasi untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. If jiva will think that, then he will get all danger in his life. Dan jika jiwa yang berpikir seperti itu, maka dia akan mendapatkan mara bahaya di dalam hidupnya. We have given up Maya Samsara. We have entered into Krishna Samsara. Karena kita telah meninggalkan yang dijelaskan sebagai maya sangsara, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam Krishna sangsara. So when we are going to serve Bhagavan Krishna, we should give up I-ness and mine. Dan ketika ya dalam usaha kita melayani Bhagavan Sri Krishna, kita harus meninggalkan dan melupakan ya aku dan milikku, prinsip aku dan milikku. And we should always think that we are a very tiny jiva. Dan kita hendaknya harus selalu berpikir bahwa kita hanyalah jiwa yang sangat kecil sekali. So one should give up that I am doer, I can do everything, I can serve Bhagavan Krishna nicely. That type of thought one jiva should give up. Jadi hendaknya seorang jiwa hendaknya harus meninggalkan konsep bahwa
ya saya bisa melakukan segala sesuatu, saya bisa melakukan pelayanan kepada Sri Krishna dengan baik, dan saya adalah pelaku yang utama. Hendaknya ini harus ditinggalkan oleh seorang jiwa. Rather, jiva should think that I am very unqualified one. I have no qualification at all. Justru sebaliknya, jiwa hendaknya harus berpikir bahwa saya tidak memiliki kualifikasi apapun, dan saya adalah hanya bagian kecil daripada kebesaran Tuhan. I have no qualification to serve Bhagavan Krishna. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. And I am a fallen soul. Dan saya juga adalah roh yang sangat-sangat jatuh sekali. So those fallen souls, they depend on mercy only. Dan bagi jiwa-jiwa yang terjatuh ini, mereka hanya tergantung sepenuhnya hanya kepada karunia. So if someone will think that I am unqualified one, I have no qualification, I am a dida kinchana, then more mercy will flow. Dan ketika seseorang berpikir ya bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi apapun, dia berpikir bahwa dirinya adalah dina akincana, maka yang karunia akan mengalir lebih dan lebih lagi mengalir pada dirinya. So then one can become free from this material ego, false ego. Dan saat itulah ya seseorang akan bisa terbebas dari material ego atau ego yang palsu ini. How one should become free from false ego? Ya, bagaimana ya seseorang bisa menjadi terbebas dari ego yang palsu ini? He should go to a devotee and listen Krishna Katha. Dan hendaknya dia harus datang kepada seorang penyembah Tuhan dan mendengarkan Krishna Katha dari penyembah itu. And he should always think, I am Krishna Das. Dan dia hendaknya harus selalu berpikir ya, saya adalah Krishna Das, saya adalah pelayan Krishna. If someone is a Das, a servitor, what type of position he is having? Dan jika seseorang berpikir bahwa dirinya adalah seorang das atau seorang pelayan, maka posisi apa yang dia miliki? A Das will always think that all the pride, all the position should go to my master. Dan pelayan hendaknya dia berpikir ya bahwa kualifikasi atau ego yang dia miliki itu hendaknya dipersembahkan untuk tuannya. Bhagavan deserves all types of position. Dan dia Begawan memiliki mempunyai semua kualifikasi sifat-sifat ini. If we will think that we have so much qualification, then all types of trouble will come. Dan jika kita berpikir kita telah memiliki segala sifat-sifat yang baik atau kualifikasi ini, maka permasalahannya akan kita dapatkan. And our bhajan will not be nice. Dan bhajan kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. So our seva will not be nice seva. Dan juga pelayanan kita, sewa kita tidak akan menjadi sewa yang baik. So Mahaprabhu, what he is saying? Apa yang dikatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu? No prema gandhosti darapi me haro. No prema gandhosti darapi me haro. I have not a tinge of smell of prema towards Krishna. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan ya, bahwa saya sendiri tidak memiliki setitik pun bahkan aroma daripada prema itu saya tidak miliki kepada Bhagawan Sri Krishna. And what Raghunath Das Goswami is saying? Dan apa pula yang disampaikan oleh Raghunath Das Goswami? He's saying, oh my dear mind, oh my dear brother, I am catching hold your feet. Please shower mercy on me, so that all types of ego, false ego, all the things will go from me. Apa yang disampaikan oleh Raghunath Das Goswami? Ya, beliau menyampaikan, oh pikiranku, aku memegang kaki Padmamu, menyentuh kaki Padma Anda, sehingga ya berikanlah ya sehingga segala kebanggaan, segala ego yang palsu ini hilang dari dalam diri hamba. When one will become free from pride or false ego, then he will be able to release Krishna prema. Dan ketika seseorang telah terbebas yang dari yang disebut sebagai ego yang palsu dan rasa bangga ini,
maka dialah yang berhak untuk merasakan Krishna Prema ini. This is the measuring rod of humbleness, humility. Ya, inilah ukuran ya untuk mendapatkan cinta itu, prema itu, yaitu rasa keduduk hatian. Inilah yang merupakan tolak ukurnya. So dainya means humility, humbleness. It should come from the heart, not from the mouth. Dainya atau ya rasa kerendahan hati ini hendaknya datang dari hati yang paling dalam, bukan hanya dari mulut saja. One should not say that, oh, I am a degraded soul, please shower mercy. But inside heart, so much envy is there. Hendaknya jangan ya hanya di mulut saja dia menyampaikan, oh saya adalah orang yang begitu jatuh sekali, mohon berkarunialah kepada saya. Tetapi di dalam hatinya ya penuh dengan iri hati ada di sana. This is called crookedness or duplicity. Inilah yang dijelaskan sebagai kepalsuan ya atau crookedness. That means one is pretending that he is humble. Itu artinya bahwa dia berpura-pura ya, hanya berakting saja bahwa dia memiliki kerendahan hati. That humility is the ornament of a Vaishnava. Karena ya kerendahan hati ini adalah merupakan perhiasan dari para Vaishnava. And one will have this humility, he will get a opportunity to serve Bhagavan Krishna. Dan bagi mereka yang telah mendapatkan rasa rendah hati ini, dialah yang mendapatkan kesempatan untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. So a bhakta, always you will think that I am poor, I am pauper, I don't have anything, I am niskinchana, akinchana. Dan hendaknya seorang bhakta, dia selalu berpikir bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Ya, saya adalah akincana atau miskincana. I am unqualified to get Krishna's mercy. Dan saya adalah orang yang tidak memiliki kualifikasi apapun untuk mendapatkan ya karunia daripada Krishna. What Krishnadas Kaviraj Goswami said in Chaitanya Charitamrita. Dan apa yang telah dijelaskan oleh ya Krishnadas Kaviraj Goswami di dalam Sri Chaitanya Charitamrita. Jagai madhai hoite muise papishta purisher kita hoite muise lagishta. I am more sinful person than Jagai madhai. Apa yang beliau sampaikan ya, saya bahkan lebih berdosa, orang yang lebih berdosa daripada Jagai dan Madai sekalipun. What is a purisher kita? I am the worm in the stool. I am just less than the worm in the stool. Bahkan beliau menyampaikan ya, saya tidak lebih ya dari seekor ulat di dalam kotoran sekalipun. With this attitude, one should serve Bhagavan Krishna. Dengan rasa atau sifat sikap seperti inilah hendaknya seseorang berusaha melayani Bhagavan Sri Krishna. So therefore Chaitanya Mahaprabhu said, don't demand respect, don't go for pratishtha, don't demand name, fame, prestige. Oleh karena itu ya, Mahaprabhu menjelaskan jangan ya mengharapkan kepujian, kemasyhuran atau nama baik. Jangan mencari-cari hal ini. Rather give respect to one and all. Tetapi justru sebaliknya kita harus memberikan ya penghormatan kepada setiap orang. But we are not able to give respect to one and all. Tetapi bahkan kita tidak sanggup ya untuk memberikan penghormatan kepada setiap orang. What is the reason? Apa sebabnya kita tidak bisa memberikan hormat kepada orang lain? The reason is we are having so much pride. Alasannya ya, penyebabnya adalah kita memiliki begitu banyak kebanggaan di We dalam have diri. desire for name, fame, prestige. Kita masih menginginkan ya nama baik, pujian dan kemasyhuran. And that is the secret enemy of us. Dan ini dia adalah musuh yang begitu rahasia yang ada di dalam diri kita. So, unless we will conquer this enemy, we cannot become Krishna Bhakta. Tanpa ya kita bisa menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh kita ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi Krishna Bhakta. When we will be able to conquer this enemy, we can become Krishna Das. Dan ketika yang kita bisa menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh ini, barulah kita akan bisa menjadi Krishna Das. Therefore, this devotional path is not very easy path, easy going path.
Oleh karena itu ya, jalan bakti ini dijelaskan bukanlah jalan yang begitu mudah sekali. In this bhakti path, devotional path, so many obstacles will come. Di dalam jalan bakti ini dijelaskan akan banyak ya halangan dan hambatan akan datang. So many will go against us. Dan ya banyak sekali hal-hal yang akan datang yang menghalangi kita, melawan kita. This Maya is very strong. Dan dijelaskan maya begitu sangat kuat sekali. Maya wants that we should not go for bhakti. Dan maya menginginkan agar kita tidak pergi ke jalan bakti ini. So therefore we should become very careful, very cautious. Oleh karena itulah kita hendaknya ya harus sangatlah berhati-hati. So therefore Mahaprabhu said, Tunadapi sunichena taruriva saisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should become very humble, more humbler than a blade of grass. Oleh karena itulah si Chaitanya Mahaprabhu ya mengatakan trinat api sunicena. Ya hendaknya seseorang harus lebih rendah daripada sebatang rumput di jalanan. And taruriva saisnuna, we should become tolerant like trees. Dan tarur iwa sahisnuna, hendaknya kita bisa lebih toleransi daripada sebatang pohon sekalipun. What is the meaning of Tunadapi Sunicha? Apa yang dijelaskan, yang apa maksud daripada Trinat Api Sunicena ini? How one can say that I am Tunadapi Sunicha? Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya telah menjadi Trinat Api Sunicena? If one will feel that he is Vaishnava Dasas Das, then he can say I am Tunadapi Sunicha. Dan ketika ya seseorang ya merasakan dirinya bahwa dia adalah pelayan dari Tuhan, maka pada saat itulah dia bisa mengatakan dirinya adalah dalam tingkatan Trinat Api Sunicena ini. We have to feel that we are the Vaishnava Dasana Dasa and we can carry on our sadhana. Hendaknya kita harus merasakan bahwa diri kita yang merasa bahwa diri kita adalah pelayan dari para Vaishnava, barulah kita bisa ya menjalani bakti ini dengan baik. And here it is given the example of a tree. Di sini diberikan contoh ya sebatang pohon seperti itu. Why the example is given about the trees? Mengapa ya di sini diberikan contoh sebatang pohon seperti itu? It is said one should become tolerant like a tree. Dijelaskan bahwa seseorang harus lebih toleransi daripada sebatang pohon. We are really very degraded souls. Karena kita benar-benar ya merupakan jiwa yang sangat jatuh sekali. We are just like a beggar. Ya, dan kita diibaratkan seperti halnya pengemis. So a beggar should not claim for position. Dan seorang pengemis ya tidak pernah ya menyatakan dirinya menempatkan dirinya kepada sebuah posisi tertentu. How can a beggar will say that I am this, I am that, I am so great? How one beggar can say this? Bagaimana seorang pengemis bisa mengatakan bahwa dirinya ya, oh saya adalah ini seperti itu, mendapatkan posisi yang tinggi seperti itu. So many types of adverse situation will come, but we will have to tolerate it. Ya mungkin ya akan banyak ya di masa yang datang akan begitu banyak sekali ya kondisi atau situasi yang tidak diinginkan akan datang pada diri kita, dan hendaknya kita ya harus mentoleransinya. Many will criticize us, many will insult us, but we should tolerate it. Banyak orang yang akan mengkritik diri kita, banyak juga yang akan mencaci maki diri kita. Ya, bagaimana hendaknya kita bisa mentoleransi semua ini? Someone is criticizing, someone is scolding us. We should think that this is Krishna's desire. Mungkin seseorang yang akan mengkritik kita, mungkin seseorang akan memberikan kita kata-kata yang kasar seperti itu, dan hendaknya kita berpikir, oh ini adalah karunia daripada Krishna. Because a devotee knows that without the desire of Krishna, nothing can be happen. Karena seorang penyembah ya tahu dengan baik sekali ya, tanpa keinginan daripada Krishna tidak akan ada yang terjadi. So whatever is happening,
that is happening due to the desire, sweet desire of Krishna. Dan apapun yang terjadi ya itu terjadi karena keinginan daripada Sri Krishna. So therefore, a bhakta has to tolerate everything. Oleh karena itulah ya seorang bhakta, seorang penyembah, dia harus mentoleransi segala hal. If you will cut down a tree will not say anything. Dan ketika ya kita memotong sebatang pohon, maka pohon tidak akan pernah mengatakan apapun. If you plot the flower, fruit, everything, that tree will not object. Ketika kita petik buahnya, bunganya ya, maka pohon tidak pernah menolaknya. Similarly, any type of adverse situation will come, a bhakta should always try to tolerate it. Dan yang begitu juga ketika banyak hal-hal ya yang tidak diinginkan terjadi di dalam ya jalan bakti kita ini, seorang bhakta hendaknya harus mentoleransinya. We can find from the life history of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Dan kita bisa ya melihatnya dari ya sejarah hidup daripada Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, when he was going out, that time many wicked boys, they were putting garbage to him and also putting stone, laughing. Dan ya ketika Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj ya ketika beliau pergi ya berjalan di jalan seperti itu, banyak sekali anak-anak kecil yang nakal seperti itu ya melempari beliau dengan sampah, melempari beliau dengan batu seperti itu dan mentertawakan beliau. But Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was not becoming disturbed. Tetapi ya Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj sama sekali tidak merasa terganggu oleh hal-hal itu. He was becoming angry, but not on the children. Ya, beliau ya kelihatannya seperti marah seperti itu, tetapi tidak marah kepada anak-anak itu. He was becoming angry on Krishna. Tetapi ya beliau marahnya kepada Krishna. He was chastising Krishna. Dan beliau ya mencaci Krishna. And he was always saying, you have engaged these children to harass me. Dan beliau yang memarahi Krishna dan mengatakan kepada Krishna, oh Krishna, Andalah yang ya menyibukkan anak-anak itu untuk mengganggu diri saya. I know how to punish you. Dan beliau mengatakan, oh Krishna, saya tahu bagaimana saya akan menghukum Anda. Today I will go to Mother Jasoda. Saya hari ini akan pergi kepada Ibu Yasoda and tell her about your activities. Dan saya akan sampaikan kepada beliau tentang apa yang Anda lakukan hari ini. How you have engaged so many children against me. Bagaimana ya engkau telah menyibukkan anak-anak nakal itu yang mengganggu saya. And Mother Jasoda will punish you. Dan biarlah Ibu Yasoda yang akan menghukum Anda. So this is the situation of a bhakta. Dan inilah yang keadaan sesungguhnya daripada seorang bhakta. Even a bhakta in this moment also having so much love for Krishna. Bahkan ya seorang bhakta di dalam kondisi seperti ini pun dia masih memiliki ya cinta yang begitu besar kepada Krishna. And if we will develop pratishtha, so what will happen? The matsarya will develop, envy will develop. Dan ketika ya kita rasa bangga dan rasa ego yang palsu ini yang kita kembangkan, maka pada saat yang sama rasa iri hati itu yang berkembang di dalam diri kita. Matsarya means envy. Matsarya artinya adalah iri hati. What is matsarya? Dan apa itu iri hati? Apa itu matsarya? Matsarya means one will not be happy seeing somebody is advancing, developing. One will not be happy with that. That is matsarya. Matsarya artinya rasa iri hati, dan ya seseorang tidak akan menjadi ya kita tidak senang, tidak berbahagia ketika melihat ya para penyembah menjadi maju, para penyembah menjadi berbahagia seperti itu. Kita tidak senang melihatnya. Well, in Bhakti Shastra, Matsarya is mentioned. There is some competition in love, prema. Jadi ada dijelaskan di dalam ya Bhakti Sastra juga dijelaskan ada yang disebut sebagai ya matsarya di dalam hal ini ya merupakan
sebuah kompetisi ya untuk mencapai cinta bakti, yaitu prema itu. The Bhagavata beginning it is said, second text, first canto, first volume, first canto, first chapter, second text. Dharma prajita kaita vatro paramanirma sanang satang vedyang vastava matra vastu sivadang tapatrayana madam. Dharma prajita kaita vatro. Kaitava dharma, the sitting religiosity should be given up. Jadi dijelaskan di dalam ya Srimad Bhagavatam di dalam skanda 1 di dalam sloka kedua itu ya, dharma prajita kaitawa. Artinya ya dharma yang menipu ini ya, kaitawa dharma ini harus dihilangkan di dalam diri kita. What is kaitava dharma is? Apa itu yang dijelaskan sebagai kaitawa dharma? Kaitava dharma is dharma artha kama moksha. Kaitawa dharma ini dijelaskan sebagai ya dharma, arta, kama dan moksa. If kaitava dharma will be there, then one will develop envy. Dan ketika ya kaitawa dharma atau dharma yang menipu ini ada di sana, maka seseorang akan mengembangkan rasa iri di dalam hatinya. And one cannot become nirmatsarang satan, means one cannot become non-envious sadhu. Dan seseorang tidak akan pernah bisa menjadi nirmat saranam satam, yaitu seorang penyembah atau seorang sadhu yang telah terbebas dari rasa iri hati. Who can see Bhagavan Krishna? Siapa yang bisa melihat Bhagawan Sri Krishna? Only nirmatsarang satan. Hanya dia yang telah dalam posisi sebagai nirmat saranam satam. Hanya dialah yang bisa melihat Bhagawan Sri Krishna. Those who are nirmatsara, those who are non-envious, they will be able to see Bhagavan Krishna. Bagi mereka yang nirmat sarana, ya dia yang tidak memiliki rasa iri di dalam dirinya, hanya dia yang bisa melihat Bhagawan Sri Krishna. So, if this Bhagavatam is giving us prema sambad, the message about prema love. Dan ya, Srimad Bhagavatam ini ya memberikan kita ya prema Sambad. sambat ya, yaitu hubungan kita ya, ajaran mengenai mengenai cinta atau prema itu. If someone will become envious, he cannot get prema from Bhagavatam. Dan jika seseorang mengembangkan rasa iri di dalam hatinya, dia tidak akan mendapatkan prema dari Srimad Bhagavatam ini. When one will become non-envious, he can get prema from the Bhagavatam. Dan ketika orang terbebas dari rasa iri ya, maka dialah yang akan bisa mendapatkan prema dari dari Srimad Bhagavatam itu. Therefore it is said nirmasarang satang vedyang vastav matra vastu sivadang tapatrayana vadam. He will be able to see the vastav vastu, absolute truth, absolute Bhagavan. Dan ya dialah yang akan bisa bisa melihat kebenaran mutlak, yaitu Bhagawan Sri Krishna. So, it should be more clearly spoken that the jiva is having avidya, ignorance. Dan ya dijelaskan di sini dengan lebih jelas lagi bagaimana dijelaskan jiwa itu memiliki avidya atau dimaksudkan sebagai yang tidak memiliki pengetahuan atau dalam kebodohan. So therefore jiva is remaining in this material world. Karena itulah yang jiwa selalu berada di dunia material ini. And jiva is tied up, bound up by 6 types of ropes. Dan jiwa di dunia material ini jelaskan ya, mereka terikat oleh 6 jenis tali. What are these 6 types of ropes? Apa yang dijelaskan sebagai 6 dari tali ini? That is kama, krodha, moho, lobha, mada, matsarya. Ya, 6 tali ini adalah kama, krodha, moha, mada, matsarya, loba. So these are also 6 enemies. Dan ke-6 ini juga dijelaskan sebagai 6 musuh kita. Among these 6 enemies, the matsarya topmost one. Dan di antara ke-6 musuh ini ya, matsarya atau iri hati adalah yang paling hebat, paling tinggi tingkatan. So this is called also Sada Varga. Sada means 6. Sada Varga. Dan ini juga disebutkan sebagai ya sada warga.
So this is the transformation of avidya, abhinivesa, asmita, raga, dvesa. Ini yang dijelaskan ya merupakan transformasi daripada avidya, Abhinives, abhinives, asmita, asmita, raga, raga, and dvesa. dan dwesa. These 5 things are called klesa, pancha klesa, 5 types of painful situation. Dan kelima hal ini dijelaskan sebagai klesa, yaitu 5 jenis penyakit ya, hal yang memberikan rasa sakit di dalam diri kita. Avidya, Pertama adalah avidya, ignorance. yaitu kebodohan. Abhinivesa, Abhinewesa, one is too much indulged in material activities. orang yang begitu ya tenggelam ya, begitu masuk tenggelam di dalam, sibuk di dalam urusan material. Asmita, Asmita. self-existence. Self-existence means I am so and so. Ya. Keberadaan daripada dirinya sendiri ya, posisi dirinya. Then come raga. Kemudian raga, Someone will like someone, liking, and dvesa, disliking. ya raga dan dwesa ini adalah ya suka dan tidak suka. From this abhinives, the lusty desire develops. Dan dari abhinewes ini ya rasa nafsu itu muncul. So therefore in Srimad Bhagavad Gita, 2nd chapter it is said, Sangat sanjayate kama, kamat krodha vijayate, krodhat bhavati sammoho, sammohat suti vibrama, suti bhamsat buddhinasa, buddhinasat pranasat. Said in Bhagavad Gita. Chapter 2, text 62-63. Jadi ya, ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavad Gita bab 62. bab 2 sloka 62 dan 63. Visaya abhinivesa. Bisaya abhinewesa. So much indulged in material activities. Begitu terikat, begitu terpuruk di dalam kegiatan-kegiatan material. From that kama develops, lust develops. Dari hal inilah nafsu atau kama itu berkembang. And from kama, krodha develops. Dari nafsu ya, dari kama kemudian kroda yang berkembang, yaitu marah. Moha develops. Kemudian dari kroda kemudian moha yang berkembang, Delusion. yaitu hayalan. That means I want to get something. Ya, itulah sebagai kebingungan yang artinya saya menginginkan untuk mendapatkan sesuatu. Somehow I will get it. Entah bagaimana caranya saya harus mendapatkannya. From that lobha develops, greed. Kemudian dari hal inilah ya, kemudian loba akan berkembang. Then Sruti Vibrama, Dan kemudian Sruti Vibrama. getting forgetfulness. Kemudian itu dijelaskan sebagai ya kelupaan. Then moha develops, delusion. Kemudian ya moha atau kebingungan itu akan datang. When moha develops, then all our, intelligence fails. Ketika moha berkembang, kemudian segala jenis kecerdasan kita akan gagal. Kecerdasan kita akan hilang. So he will not be able to know what is right and what is wrong. Dan dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak akan bisa ya mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Then mother develops, pride develops. Kemudian mada. Finally one will be perished. Ya. Kemudian mada yang akan berkembang. Ya, dan akhirnya ya inilah akhirnya seseorang akan menjadi yang terbinasakan. Because after mother, matsarya is there, envy is there. Kemudian karena ya setelah mada ini, maka matsarya yang terakhir akan berkembang. So the instruction is given by Krishna in Bhagavad Gita, chapter 3, text 43. Dan instruksi diberikan di dalam Bhagavad Gita oleh Sri Krishna dalam bab 3 sloka
43. Evam buddhe parang buddha samstabhya matmana jahi satrung mahabaho kamarupam durasdam. So one has to go beyond this material conception. Di sini dijelaskan hendaknya bagaimana seseorang harus keluar daripada kedua konsep-konsep material ini. That means one has to go beyond this intelligence. Dan itu artinya seseorang hendaknya harus keluar daripada kecerdasan semacam itu. Then he will be able to realize about the spirit soul. Dan pada saat itulah dia baru bisa akan menginsyapi bagaimana dia adalah merupakan roh yang bersifat rohani. When one will be able to realize spirit soul, then he will be able to control his mind. Dan ketika seseorang yang menginsyapi dirinya sebagai roh yang jiwa yang rohani, maka dia akan bisa Control mind. bisa mengendalikan pikirannya. So therefore, he will be able to conquer this enemy, kama. Dan pada saat inilah dia akan bisa mengendalikan musuhnya, yaitu kama. Therefore, everything is coming from kama. Oleh karena itu dijelaskan segala sesuatu yang bermulai dari kama ini. So, from this instruction of Bhagavan Krishna, we can understand here that due to our forgetfulness of our constitutional position or swarup, we are developing kama. Ini dijelaskan bagaimana di ajaran dalam Sri Krishna ini beliau menjelaskan karena kelupaan diri kita melupakan posisi kita yang sesungguhnya, maka kita mengembangkan yang dijelaskan sebagai kama ini. The kama is in sprout stage. Sprout. Kama kama dalam wujudnya sebagai seperti baru kecambah seperti itu. That Baru kama berbenih. will become a tree, big tree. Dan suatu saat kama ini juga akan bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar That sekali. big tree is Matsarya, envy. Dan pohon yang besar ini adalah matsarya itu sendiri, iri hati itu sendiri. So one will forget that what is the dharma of jiva. Dan seseorang akan melupakan apa yang merupakan sebagai dharma daripada jiwa itu. The jiva's dharma is to get the love of Godhead. Dan dharma daripada jiwa sebenarnya adalah untuk mendapatkan cinta daripada Tuhan. But when there will be kama, he cannot go for prema. Dan jika ada kama di sana, maka dia tidak akan bisa mendapatkan prema itu. In kama, there is krodha and lobha, greed and anger. Di dalam kama itu ada loba dan kroda. Ada rasa amarah dan rasa loba ada di sana. And in moha, there is lobha, kama, krodha. Dan di dalam moha ada kroda, loba dan kama ada di sana. And in mada, pride, Dan di dalam mada kebanggaan, kama, krodha, lobha, moha, four things are there. kama, kroda, loba dan moha. Keempat hal ini ada di dalam mada. But in Matsarya, Tetapi di dalam matsarya all fives are there. dan kelima hal ini ada di dalam matsarya itu. There are many types of mada is there. Mada means pride. Dan ada dijelaskan ada beberapa jenis daripada mada, yaitu kebanggaan. What are those? Apakah itu yang kelima hal itu? Dhana mada. Ada dana mada. We have so much wealth, so much money. Kita menjadi bangga ketika kita memiliki banyak uang, Therefore banyak we are harta. having so much pride. Oleh karena itulah kita mengembangkan rasa bangga di dalam diri kita. Rupa mada. Kemudian rupa mada. One is having so much nice beauty, so he is having so much pride also. Seseorang yang memiliki ketampanan atau kecantikan
seperti itu ya, bahkan berkembang juga kebanggaan di dalam dirinya. Then called Jati Mada or Kula Mada. Kemudian ada jati mada atau kula mada. Then he has taken birth in a high class family. Itu artinya ketika dia lahir di dalam yang keluarga yang kasta atau berningrat atau di keluarga yang kaya seperti itu. There are also Vidya Mada. Dan juga dijelaskan sebagai widya mada. One knows Shastra very well, one knows, one is very intelligent, he is having so much education, that type of pride, mother. Ya. Kebanggaan ini berkembang juga ketika seseorang yang memiliki begitu banyak pengetahuan, dia merasa dirinya berpendidikan, cerdas ya, dan dia tahu banyak sastra seperti itu. The 6 types of mothers are there. Ada 6 jenis yang mada dijelaskan di sini. Unless one will become free from this mother, this pride, one will not be able to see Bhagavan Krishna. Tanpa seseorang bisa ya terbebaskan ya lepas dari ke-6 jenis mada ini, maka dia tidak akan bisa melihat Bhagavan Sri Krishna. Why jiva will suffer? Mengapa dijelaskan jiwa yang itu harus menderita? Jiva is the tiny part and parcel of Bhagavan Krishna. Why jiva is suffering? Mengapa jiwa ya dijelaskan dia harus menderita? Bahkan dijelaskan jiwa adalah ya percikan terkecil, bagian terkecil daripada Tuhan Sri Krishna. Because the jiva is having so much matsarya, envy. Karena jiwa dijelaskan memiliki begitu banyak rasa iri hati, matsarya di dalam dirinya. And from that avidya, desire for committing sinful activities, all are coming. Oleh karena itulah dari hal ini avidya ya untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan berdosa ya hadir di dalam hal ini. Even someone is doing some pious activities, that is also avidya, that is also ignorance. Bahkan juga dijelaskan ketika seseorang ya banyak melakukan kegiatan saleh sekalipun, masih juga dijelaskan ini sebagai avidya. And all are inside this matsarya. Dan ya semua hal ini berada di dalam diri matsarya itu sendiri. So, Vaishnava Seva, Krishna Seva, Vaishnava Seva is Jiva's dharma. Dan Vaishnava Sewa dan Krishna Sewa inilah adalah dharma daripada sang jiwa. This is one side, Matsarya is the other side. Ya, ini dijelaskan ya dharma ini berada di dalam satu sisi, kemudian matsarya di sisi yang lainnya. So if someone will become happy seeing that someone is suffering, so how he can help or how he can do welfare to the other jivas? Ketika seseorang ya senang atau berbahagia melihat orang lain orang yang lainnya menderita seperti itu, bagaimana dia akan bisa membantu? Bagaimana dia bisa mengharapkan ya kesejahteraan daripada makhluk lainnya? One should have compassion for the jivas. Hendaknya seseorang harus memiliki ya rasa kasihan, rasa kasih sayang kepada setiap jiwa. That is called jiva daya. Ini dijelaskan sebagai jiwa doya. But how one will develop compassion for the jiva if he is seeing that somebody is suffering and he is becoming happy? He cannot show compassion to jiva. Bagaimana dia bisa mengembangkan ya rasa kasih sayang, rasa kasihan ya kepada jiwa yang lainnya jika dia berbahagia melihat penderitaan jiwa-jiwa yang lainnya? And that type of jiva will not develop any bhakti towards Bhagavan also. Dan dijelaskan jiwa seperti ini bahkan dia tidak akan bisa mengembangkan bakti kepada Bhagavan Sri Krishna juga. And he will have hatredness towards Vaishnava. Dan dia akan mengembangkan rasa benci, rasa tidak sukanya kepada para Vaishnava. Even he cannot tolerate other Vaishnavas. Bahkan dia tidak akan bisa ya mentoleransi ya Vaishnava yang lainnya. Who is free from envy? Who is free from matsarya? Siapakah dia yang telah terbebas dari matsarya, telah terbebas daripada iri hati ini? He will be able to understand the sloka, third sloka of Sikastaka Tunadi Vishnuchan. Hanya dialah ya yang akan bisa memahami atau mengerti ya sloka ketiga daripada Siksa Staka itu. Mahaprabhu said in
third sloka di Stunadi Pisminche. Dan si Chaitanya Mahaprabhu yang menyampaikan hal ini dalam sloka ketiga daripada ya Siksastaka, yaitu Trinad Api Sunicena. So those who are not having envy, they have no pride. Bagi mereka yang tidak mengembangkan rasa iri di dalam dirinya, ya, maka dia juga tidak akan memiliki rasa bangga di dalam dirinya. Those who are having pride, they are not free from envy. Dan bagi mereka yang memiliki kebanggaan, ya, rasa bangga di dalam dirinya, ya, dia belum terbebas dari rasa iri itu. So those who are free from envy, they can think that they are the more humbler than blade of grass. Dan jika ya hanya dia yang telah terbebas dari rasa iri hati ini, hanya dia yang bisa ya merasakan dirinya lebih lebih rendah daripada rumput di jalanan. So those who are having matsarya or envy, they will see always bad with others. Dan ketika orang memiliki rasa iri di dalam dirinya, dia hanya melihat hal-hal yang buruk di dalam di diri orang lain. So they cannot become tolerant. Dan dia juga tidak akan bisa menjadi toleransi. So nirmatsara, those who are nirmatsara, those who are not having envy, so they are having all good qualities. Bagi dia yang telah ya dalam tingkatan nirmatsara ini, yang tidak memiliki rasa iri di dalam dirinya, ya, mereka-mereka inilah yang memiliki kualitas-kualitas yang baik, ya, sifat-sifat yang baik di dalam dirinya. They will never go for pratishtha. Mereka-mereka ini tidak akan pernah ya mengejar atau mencari yang namanya pratistha. They will not claim name, fame, prestige, adoration. Dan dia tidak pernah mencari atau menyatakan dirinya menyatakan dirinya di dalam nama baik, pujian atau kemasyuran seperti itu. If someone is having desire for name, fame, Setiap orang ya, jika seseorang mengembangkan keinginan untuk pujian dan kemasyuran seperti itu, how he can become amani? bagaimana dia bisa menjadi amani? Amani means not demanding respect. Amani artinya dia tidak yang menginginkan penghormatan. How he can give respect to one and all? Bagaimana juga dia bisa memberikan penghormatan kepada ya setiap orang. So if someone is free from desire of name, fame, prestige, he can give respect to one and all. Ketika hanya dia yang telah terbebas dari ya keinginan pujian, nama baik dan kemasyuran ini, hanya dia yang bisa memberikan penghormatan kepada setiap orang. And who can give respect to one and all, he can be considered as a Brahman. Dan ya, bagi siapa yang bisa menghormati setiap orang, hanyalah dia bisa disebut sebagai Brahmana. He has compassion for all the jivas. Karena dia memiliki ya kasih sayang dan rasa kasihan kepada setiap jiwa. So therefore, when he sees the jiva is suffering, his heart starts bleeding. Oleh karena itu ketika dia melihat ya setiap jiwa yang menderita di dunia ini, hatinya berdarah menyaksikan hal itu. So by showing compassion, they will give respect to all the jivas. Dengan ya memperlihatkan rasa kasih sayangnya ini, ya dia dengan cara seperti ini dia bisa menghormati setiap jiwa. They can serve the lotus feet of Vaishnava. Dan hanya dia yang bisa melayani kaki Padma para Vaishnava. This nirmatsara pratishtha sunya, or we can say those who are not having desire for pratishtha, those who are nirmatsara, those who are not having envy, they will never go for sadhu ninda, blaspheming sadhu. Jadi ya ketika mereka dalam tingkatan nirmatsara ini yang telah terbebas dari rasa iri hati ini, dan juga pratistha sunya, dia terbebas dari rasa untuk mendapatkan kemasyuran seperti ini, they will go for giving respect to all the demigods. Dia ya tidak akan pernah ya menyalahkan para sadhu ya seperti itu, dan dia juga akan ya memberikan penghormatan kepada setiap para dewa.
They don't disrespect. Mereka tidak pernah tidak hormat kepada para dewa. So they also become very submissive towards all the elderly persons or all the elderly Vaishnavas. Dan mereka yang juga akan menjadi tunduk dan patuh kepada Waisnawa yang lebih senior, Waisnawa yang lebih tua seperti itu. And they will also give respect to Shastric injunctions. Dan mereka ini juga mampu memberikan menghormati perintah-perintah daripada sastra. They don't go for any useless arguments. Dan mereka tidak pernah mencari argumen-argumen yang tidak berguna seperti itu. They develop faith in Nam and Nami. That's Bhagavan Krishna's name. Mereka mengembangkan keyakinan yang kuat kepada nama dan nami, yaitu nama suci Krishna dan Bhagawan Sri Krishna sendiri. So they will never go for any pious activities. Dan mereka tidak akan pernah pergi ke dalam kegiatan-kegiatan yang dijelaskan sebagai kegiatan-kegiatan yang saleh seperti itu. And they will try to develop faith within the devotees who are not having faith towards Krishna. Krishna Nam. They will try to develop faith within the heart of the devotees, those who are chanting Krishna or trying to go to Krishna. Dan mereka yang mengembangkan keyakinannya kepada para penyembah yang berusaha untuk mengembangkan keyakinan kepada nama suci dan kepada Sri Krishna. And they will have full faith on the name. Dan dia memiliki keyakinan yang sepenuhnya kepada nama suci. And they will give up their I-ness, my-ness, pride. Dan mereka akan meninggalkan aku, milikku dan rasa bangga di dalam dirinya. So therefore, those who will remain nirmatsara without matsarya, without envy, and without desire for name, fame, prestige, so they will get mukti, real mukti. Hanya mereka yang akan mendapatkan mukti atau mukti yang dalam artian sesungguhnya, real mukti ini, ketika dia terbebas daripada rasa iri hati dan bebas dari keinginan untuk mendapatkan pratista, nama baik itu. If pratishta desire will be there, matsarya will there, they will never get mukti. Jika masih ada pratista, ada matsarya di sana, mereka tidak akan pernah mendapatkan mukti itu. When there is no mukti then, dan jika tidak ada mukti, apa yang akan terjadi? bandhan, bondage. Maka yang terjadi adalah ikatan, bandana. If one is not having mukti means he will have bondage. Orang yang tidak memiliki mukti artinya dia hanya terikat di dalam keterikatan yang begitu kuat. Therefore Chaitanya Charitamrita saying, Chaitanya Charitra Suna Shraddha Bhakti Kari Matsarya Chariya Mukhe Bala Hari Hari. Chaitanya Charita Suna Shraddha Bhakti Kari. Listen Chaitanya Charitamrita with all faith and bhakti devotion. Dengarkanlah Sri Chaitanya Charitamrita dengan penuh keyakinan yang kuat di dalam diri kita. And give up your matsarya. Tinggalkanlah segala jenis iri hati di dalam diri kita. Chant Hari Hari. Dan ucapkanlah hari-hari. So in Chaitanya Charitamrita it is said about matsarya. Di dalam Chaitanya Charitamrita ini juga yang menjelaskan tentang matsarya ini. So one time Sarvabhauma Bhattacharya, he wanted to give prasad to Mahaprabhu. Jadi pada suatu ketika Sarvabhauma Bhattacharya, beliau ingin memberikan mahaprasad kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he invited Mahaprabhu to come to his house and take prasad there. Dan beliau mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk datang ke rumahnya untuk menikmati prasadam di rumahnya.
He prepared so many items for Mahaprabhu. Dan beliau ya Sarvabhauma Bhattacharya menyiapkan begitu banyak jenis ya masakan, ya begitu banyak jenis persad untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Mahaprabhu came, he saw so many items are there, and Sarvabhauma Bhattacharya he put Tulsi Manjari. Tulsi Manjari, you understand? Onto all the plates he put Tulsi Manjari. Jadi ya ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke rumahnya, beliau melihat begitu banyak jenis masakan sudah disiapkan oleh Sarvabhauma Bhattacharya, dan ya Sarvabhauma Bhattacharya yang meletakkan ya tulasi manjari, ya bunga tulasi manjari itu di dalam setiap jenis masakan yang beliau siapkan untuk Mahaprabhu. So Mahaprabhu came and he saw, then he said, "Oh, so many items you have made to offer to Krishna." Dan ketika yang Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat ya semua itu, beliau mengatakan, "Oh, Anda begitu banyak sekali membuat jenis masakan yang Anda persembahkan kepada Bhagawan Sri Krishna. And you are asking me to offer it to Krishna." Dan ya Anda ya meminta saya untuk mempersembahkannya kepada Bhagawan Sri Krishna. Sarvabhauma Bhattacharya, "No, this is for you, Mahaprabhu." Dan Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan, "Oh tidak ya, ini semua untuk Anda Mahaprabhu." Then Mahaprabhu will say, "How can I take so much prasad?" Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, bagaimana saya bisa menikmati begitu banyak sekali jenis masakan seperti ini? So Sarvabhauma Bhattacharya said, "You are taking in Jagannath Puri so many items, so many quantities. You cannot take this much." Kemudian ya Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya di Jagannath Puri, di tempel Jagannath Puri, di altar, ya, Anda menerima begitu banyak sekali jenis masakan setiap hari. Apakah masakan segini aja Anda tidak mau menerimanya? So then Mahaprabhu sat down and started honoring the prasadam. Kemudian ya Sri Chaitanya Mahaprabhu ya mulai duduk di sana dan mulai ya melayani Mahaprasadam itu. So that time Sarvabhauma Bhattacharya was sitting the doorstep with a big stick. Pada waktu itu yang ketika Mahaprabhu sedang menikmati Mahaprasad itu, Sarvabhauma Bhattacharya beliau duduk ya di pintu, ya di depan pintu sambil membawa sebuah tongkat kayu yang besar sekali. He knows his son-in-law Amogha, a very envious person. Karena ya Sarvabhauma Bhattacharya beliau tahu bahwa anak menantunya yang bernama Amogha itu dia memiliki rasa iri yang begitu luar biasa di dalam dirinya. If he'll come there, then he may comment something so that Mahaprabhu will stop eating. Dan ya jika dia sampai datang ke sana dan ketika dia melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu persad, pasti dia akan menyampaikan kata-kata menyampaikan komentar di sana ketika melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu persad seperti itu, dan Mahaprabhu akan berhenti bersalam. So he did not want that Amogha should come to that room. Dan ya Sarvabhauma Bhattacharya tidak ingin yang menantunya Amogha ini datang ke ruangan itu. Some items Mahaprabhu's plate is finished, so Sarvabhauma thought I should bring again more. So he went to the kitchen room to bring that item. At that time Amogha entered. Dan ketika yang Sri Chaitanya Mahaprabhu yang setelah melayani persad, beliau sudah persad beberapa ya jenis masakan ya, kemudian sudah ada beberapa yang habis seperti itu. Kemudian Sarvabhauma Bhattacharya berpikir ya beliau akan mengambilkan lagi beberapa persad kepada untuk Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan tepat ketika yang Sarvabhauma pergi itulah Amogha yang menantunya datang ke ruangan itu. And he saw that Mahaprabhu is eating so much. Then he said, "The 10 sannyasi can eat this, and you are alone eating this." Ketika ya Amogha melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu yang persad seperti itu, dan ya begitu banyak persad disediakan di tempat itu, kemudian Amogha mengatakan ya masakan sebanyak ini ya 10 sannyasi mampu yang bisa dilayani dengan semua masakan ini. Anda sendiri menghabiskan semua masakan yang banyak itu. So Amogha commented like that and left that place.
Kemudian Amoga ya hanya komen seperti itu saja, kemudian dia meninggalkan tempat itu. Mahaprabhu immediately was his hand and stopped eating. Kemudian ya karena dikomenin seperti itu ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu menghentikan prasad beliau mencuci tangan, segera mencuci tangan beliau. When Sarvabhauma came with the one item to give to Mahaprabhu, saw that Mahaprabhu has already washed his hand. Dan ketika Sarvabhauma Bhattacharya datang ya ke ruangan itu lagi dan membawa sebuah item lagi, sebuah jenis masakan lagi untuk dipersembahkan, beliau melihat Mahaprabhu sudah mencuci tangannya. So Sarvabhauma immediately could understand that Amoga has come. Kemudian ya Sarvabhauma Bhattacharya dia bisa mengerti bahwa oh pasti menantu saya sudah datang tadi ke He sini. might have given some nasty comment on Mahaprabhu's. Pastilah ya Amoga ini sudah ya berkomentar yang tidak baik ya kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu sehingga beliau berhenti prasad. So he said, "Let my daughter will become widow, but I'll kill him today." Kemudian ya Sarvabhauma Bhattacharya mengatakan ya, biarkanlah ya putri saya menjadi janda sekalipun saya akan bunuh Amoga itu hari ini. Then Mahaprabhu left that place. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan rumah Sarvabhauma. Sarvabhauma was very unhappy. Dan Sarvabhauma Bhattacharya merasa begitu tidak berbahagia sekali di dalam hatinya. That evening Amoga got cholera. Dan di malam itu juga Amoga dia mendapatkan penyakit kolera. And he was about to die. Dan karena ya kolera ini parah sekali, dia hampir ya mati ya, dia dalam kondisi yang sudah hampir mati seperti itu. Some devotee came to Mahaprabhu and they said that Mahaprabhu, this Sarvabhauma's son-in-law Amoga is about to die. Dan ya beberapa penyembah datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada Mahaprabhu, oh Mahaprabhu ya, ini menantu daripada Sarvabhauma Bhattacharya Amoga, dia terkena kolera dan sekarang dia sudah sekarat, hampir meninggal seperti itu. So Mahaprabhu said, "Let us go and see him." Kemudian ya Mahaprabhu akhirnya mengatakan, baiklah mari kita pergi dan melihatnya. So Mahaprabhu came to Amoga and saw that Amoga is lying on the bed and about to die. And when he saw Mahaprabhu, he started crying. Dan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke sana, ya dilihatnya lah ya Amoga telah berbaring ya di tempat tidur ya hampir meninggal sekarat seperti itu. Dan ketika Amoga melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, akhirnya dia menangis seperti itu. Mahaprabhu came to Amoga and just touched his heart. Kemudian ya Mahaprabhu datang yang mendekati Amoga dan menyentuh hati di dadanya. And said to Amoga, dan beliau berkata kepada Amoga, "Amoga, you are a Brahman. oh Amoga ya, Anda adalah seorang Brahmana. How this Matsarya Pisachi, the ugly witch Matsarya, entered into your heart?" Mengapa ya Anda berikan Matsarya Pisachi ini ya, Matsarya yang begitu buruk rupa ini masuk ke dalam hati Anda ini? So Amoga was only crying. Dan pada waktu itu Amoga hanyalah menangis dan menangis. By Mahaprabhu's mercy, Amoga got cured from cholera. Ya, karena karunia daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, akhirnya Amoga ya berangsur-angsur sembuh dari kolera itu. So therefore this Matsarya, this is coming from desire of our name, fame, adoration, prestige. This is coming from that. Oleh karena itulah dijelaskan bahwa Matsarya ini ya datangnya dari keinginan kita untuk mendapatkan ya nama baik, pujian dan kemasyhuran ini. A Brahmana should not develop this type of Matsarya. Dan seorang Brahmana hendaknya jangan pernah mengembangkan ya Matsarya ini di dalam He hatinya. should not be envy towards anyone. Ya, hendaknya dia jangan pernah iri kepada siapapun. So Matsarya means one is becoming intolerant, seeing someone is advancing or developing, so he becoming intolerant. Dan ya Matsarya ini berarti ketika ya seseorang tidak bisa mentoleransi
ya ketika dia melihat seseorang yang maju di dalam di dalam jalan baktinya ini, dia tidak bisa mentoleransinya. From Matsarya, Asuya is come, Asuya. Dari Matsarya, ya, Asuya datang. Asuya means one will find fault. Even if one is having so much good qualities, but those who are having Asuya, they will find fault with them. Ya, Asuya ini artinya ya, dia akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain seperti itu. Meskipun ya orang itu memiliki kualifikasi yang bagus di dalam dirinya, dia berusaha untuk mencari-cari kesalahannya, mencari hal-hal yang buruk di dalam diri seseorang. Then it will develop Irsa. Setelah Asuya ini, kemudian dia akan mengembangkan Irsa. Irsa, what one will do, he will bring his own group. Irsa artinya ya, dia akan membuat kelompoknya sendiri, grupnya sendiri seperti itu. And criticize. Dan mulai mengkritik. And Dvesa, then comes Dvesa. Kemudian selanjutnya datanglah Dwesa. So openly he will criticize someone. Dia ya secara terbuka di depan umum dia akan mengkritik seseorang. And go against him. Dan selalu menentang orang itu. Then comes Bhaya, fear. Dan kemudian selanjutnya datanglah Baya atau rasa takut. Why Bhaya? Bhaya comes. Mengapa rasa takut itu datang? Because when you criticize, you will speak so many false accusation also towards the person, and therefore he will have bhaya, fear. Ya. Jadi ketika ya kita mengkritik seseorang, ya pada saat yang sama kita juga pasti akan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Banyak hal-hal yang palsu, kebohongan yang kita sampaikan tentang diri seseorang itu. Oleh karena itu rasa takut ini datang pada diri kita. So then, to cover up his false accusation, he will have anger. Dan untuk menutupi ya statement atau kata-kata ungkapan yang palsu dari dirinya ini, ya maka dia akan Anger. Maka akan timbul amarah di dalam dirinya. So these are all coming from our material desires. Dan semua ini ya, semua datang dari keinginan-keinginan material kita. So this pratishtha, desire for name, fame, and this matsarya, envy, all are coming from our material desires. Jadi ya pratista, keinginan untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran ini, kemudian matsarya, iri hati ini semua datang dari keinginan-keinginan kita yang bersifat material. So therefore, to become free from all these things, we should think that we are nothing. We are very tiny jiva, we don't have any qualification. Oleh karena itu, untuk bisa terbebas dari semua hal ini, hendaknya kita berpikir bahwa kita sama sekali tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki kualifikasi apapun. Kita hanyalah seorang jiwa yang kecil, yang tidak ada artinya. Therefore, Bhaktivinoda Thakur said, Yogyata vichare kichu nahi pai, tumar karuna saro, karuna na hoile kandiya pranana rakhiwa. We don't possess any qualification. We need mercy only, your mercy, Vaishnava mercy and Krishna mercy. Jadi oleh karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur di dalam lagu beliau menulis ya, hamba sama sekali tidak memiliki kualifikasi apapun di dalam diri hamba. Oleh karena itu hamba hanya ingin mendapatkan karunia daripada Vaishnava dan hanya ingin mendapatkan karunia daripada Sri Krishna. Then one will not develop desire for name, fame, prestige, and pratishtha and matsarya both will not be there. Oleh karena itu ya, maka seseorang akan tidak ingin lagi untuk mendapatkan yang namanya sebagai pratista ataupun mengembangkan iri hati di dalam dirinya. Tidak ada lagi hal itu di dalam hatinya. Thank you very much.
जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की श्री श्री राधा रसेश्वर की जय श्री श्री गौनिताय की जय जगन्नाथ सुभद्रा देवी की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर कमानंद जय श्री जय. Any question? Mungkin ada yang pertanyaan? Pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Hare Krishna Guru Maharaj. This is because of Damba will be Matsarya after another step. So this is for us. Damba is very difficult actually to quit that, yes, give up that Guru Maharaj. This is even when we are chanting and also sometimes association with devotee, but still this is very difficult also give up that. How the way we can give up that Dhamma Guru Maharaj first. Dambha, why one is having dambha? Why one is having pride? Jadi pertanyaannya Mama adalah, ya, begitu sulit sekali bagi kita untuk meninggalkan damba atau rasa bangga itu, karena dari damba ini akan, ya, berangsur-angsur berkembang matsarya seperti itu. Tetapi begitu sulitnya meninggalkan ini, bagaimana caranya? Why one will develop dambha? Jadi dijelaskan mengapa seseorang, ya, ingin mengembangkan damba atau rasa bangga di dalam dirinya. Why one will develop pride? Because he is thinking that he is the doer, he can do something. Mengapa seseorang mengembangkan rasa bangga di dalam dirinya? Karena dia berpikir bahwa dirinya adalah pelaku, dirilah yang melakukan sesuatu itu. So therefore Bhaktivinoda Thakur song is there, jiva ki karite pare tumi na karile, asa matra jiva kare tabo ichha pore. What a mere jiva can do, unless it will be sanctioned by Bhagavan Krishna, a jiva cannot do anything. Jadi di dalam, ya, lagu daripada Bhaktivinoda Thakur itu dijelaskan ya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang jiwa seperti itu tanpa, ya, karunia atau keinginan daripada Tuhan Sri Krishna, tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan oleh seorang jiwa. Even the jiva is developing desire, that desire also being fulfilled by Krishna. Without Krishna's sanction, the jiva's desire will not be fulfilled. Walaupun, ya, dijelaskan, ya, jiwa itu memiliki keinginan, ya, memiliki banyak keinginan seperti itu. Tetapi jika Krishna tidak memenuhi keinginan itu, Krishna tidak memutuskan memberikan karunia untuk memenuhi keinginan itu, maka keinginan-keinginan itu pun tidak bisa terpenuhi. A mere grass, a blade of grass will not be saved without the mercy of Krishna. Bahkan, ya, tidak ada sehelai rumput pun yang bergoyang tanpa karunia atau keinginan daripada Tuhan Sri Krishna. So why we will develop so much pride? Lalu mengapa kita harus mengembangkan begitu banyak rasa bangga di dalam diri kita? For what the pride will be there? Untuk hal apa? Ya, untuk keperluan apa? Ya, bangga itu harus ada di dalam diri kita. When everything is being done by Krishna, Guru Krishna, so why you will have pride? Ya, dan jika segala sesuatu, ya, telah dilakukan, ya, atas karunia Guru dan Krishna, ya, mengapa kita harus menjadi berbangga hati? We see generally in our
temple activities, seva, that when we are arranging for festival or Janmashtami, any festival, when it becomes successful, then we think that, oh, I did this. It becomes successful for me only. Jadi ya seperti contoh yang biasa yang kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita seperti di temple seperti itu. Ketika ya seperti perayaan Janmashtami atau festival-festival itu menjadi meriah, menjadi sukses seperti itu, kita berpikir ya karena diri kita lah perayaan itu menjadi sukses, perayaan itu menjadi meriah. Oh karena hanya ya karena sayalah yang menyebabkan perayaan ini menjadi sukses. But if a devotee is a true devotee, is a Vaishnava, he will always say, by the mercy of Guru and Krishna, this function became very successful one. The festival became very successful one. He will never say that it became successful due to me only. Jadi ya jika seseorang penyembah yang menjadi ya seorang penyembah dalam artian yang sesungguhnya ya dia begitu begitu tunduk hati sekali seperti itu, dia tidak pernah ya merasakan mengaku bahwa segala festival atau perayaan ini menjadi sukses seperti itu karena ya dirinya, karena usahanya. Tetapi dia selalu berpikir ya karena karunia Guru lah, karunia Krishna lah perayaan ini menjadi sukses seperti itu. What is happening here due to only mercy of Krishna. Apapun yang telah terjadi ya di tempat ini, di temple ini, kesuksesan ini semua hanya karena karunia Guru dan Krishna. Then there will be no pride, no damba. Maka ketika hal ini ya sudah berkembang di dalam diri kita, maka tidak ada lagi rasa bangga, rasa sombong seperti itu di dalam diri kita. Ada lagi? Singkat saja gitu. Mengapa gitu iri hati itu bisa masuk dalam komunitas Waisnawa, padahal kita belajar untuk tidak iri hati gitu. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bahkan tanpa kita sadari gitu, sampai kita mengkritik penyembah yang lain, bergosip dan sebagainya. Bukan Krishna kata yang harusnya kita lakukan, malah prajalpa. Mengapa bisa seperti itu? Surya Mitra has one question that, so why the Matsarya can enter into our Vaishnava society like that, in our society, Guru Maharaj? Because as we know that here we learn how to give up the Matsarya, but still the Matsarya also still there, Guru Maharaj. We always criticizing others and also gossiping like that, and we feel very happy when we doing like that, gossiping, criticizing. That is Matsarya. Criticizing others, gossiping about others is Matsarya. And that Matsarya is coming because we have so much desires, material desires. It is growing, finally it is becoming Matsarya. Jadi ya mengkritik dan juga gosip seperti itu ya, ini adalah karena ada Matsarya di dalam diri kita, dan ini terus berkembang, tumbuh seperti itu, dan jadilah dia Matsarya di dalam diri kita, karena kita masih memiliki keinginan material, banyak keinginan material masih ada di dalam diri kita.
dengan seorang penyembah. Jadi di sana ceramah guru menjelaskan, menyatakan Kali udah lemah. Setelah mendengar pelajaran dari Guru Dev, ini adalah pelajaran basic, namun ini juga adalah tes terakhir. Kali dijelaskan udah lemah. Di mana posisi Kali sudah lemah, tapi semua ejen-ejen Kali itu masih berkeliaran di para Waisnawa. Terima kasih. So Maharishi Prabhu has read in the Sudanam Bhajan. There in that books, Srila Gurudev explained that now Kali is in the weak position. Now Kali Yuga is weak. So in which part this because Kali we can feel the Kali Yuga influence very strong. So why that Gurudev saying that now Kali is weak? Because in this Kali Yuga, this is called special Kali Yuga. Karena dijelaskan Kali Yuga sekarang ini adalah Kali Yuga yang spesial. Why special Kali Yuga? Because in this Kali, Mahaprabhu appeared here. Mengapa dijelaskan sebagai Kali Yuga yang spesial? Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu yang muncul di zaman Kali Yuga sekarang ini. And Mahaprabhu, he bolted all the doors by which Kali can enter. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu telah mengunci, menutup semua pintu, semua celah dari mana Kali itu memungkinkan untuk bisa masuk. So, if we are following regulative principles nicely, chanting Harinam, then Kali cannot influence us. Dan jika kita mengikuti keempat prinsip ini dengan baik sekali, dan pada yang sama kita juga mengucapkan nama suci dengan baik, maka tidak ada pengaruh Kali di dalam diri kita. Kali tidak akan bisa memberikan pengaruhnya kepada kita. One can develop love for Krishna in this age of Kali very easily by chanting the holy name. Dan dijelaskan di zaman Kali Yuga ini seseorang bisa mengembangkan rasa cinta, prema bakti kepada Sri Krishna dengan mengucapkan nama suci. That means Kali is becoming weaker. Itu artinya bahwa Kali menjadi semakin lemah. But if we will not chant the holy name of Krishna, and if we will not follow the four regulative principles, then Kali will become strong. Dan jika kita tidak mengucapkan nama suci Krishna dan juga tidak menjalani empat prinsip ini dengan baik seperti itu, maka kali ini pengaruhnya akan semakin kuat, menjadi kuat. And our Gurudev also said, Kali did not find any place, so Kali is entering into Vaishnava society, putting tilak and having sikha, kantimala, in the guise of Vaishnava Bhakta. Kali is entering into our society. Dan karena dijelaskan Kali sudah tidak memiliki tempat lagi untuk tinggal. Oleh karena itulah Kali Yuga masuk ke dalam masyarakat penyembah, masyarakat Waisnawa ini dalam wujudnya sebagai seorang penyembah yang juga pakai tilak, pakai kuntimala, juga mengucapkan nama suci. Dia masuk ke dalam masyarakat Waisnawa ini. So if we will not follow four regulative principles nicely, and will not chant nicely, then Kali will enter. Kali will become more forceful, more strong. Dan jika kita tidak mengikuti keempat prinsip ini dengan baik, dan kita tidak mengucapkan nama suci dengan baik, maka Kali Yuga ini akan semakin kuat, dan dia akan memaksa dan bisa memasuk ke dalam diri kita dengan mudah sekali, dan juga ke dalam masyarakat Waisnawa ini, masyarakat para penyembah. Therefore, Gurudev said, Suddhanam Bhajan.
pure bhajan, pure name should be chanted. Oleh karena itulah Gurudev menjelaskan ya, Sudhanam Bhajan, nama suci yang murni, itulah yang harus kita yang ucapkan. Kita harus berusaha yang mendapatkan Sudhanam itu. Bahasa Inggris, nah. Hare Krishna Gurudev. Jadi kalau saya melihat ke dalam diri saya sendiri, saya lebih banyak memiliki sifat yang buruk. Bahkan hampir semua sifat saya buruk. Jadi dari sana terkadang muncul sifat pesimis. Sedangkan dijelaskan, pernah Gurudev menyampaikan bahwa di dalam bakti ini kita harus membangun sifat optimis. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara membangun sifat optimis tersebut sedangkan saya memiliki banyak kekurangan? Sifat optimis seperti apa yang harus saya kembangkan? Hare Krishna. Sanat Kumar Prabhu has one question that when he see in himself he has so many bad quality and almost all bad qualities there. So this situation make he feels pessimism. So as we know, we have to develop optimism in this bhakti path like that. So how we can develop optimist mood in this bhakti path? There is no question of pessimism in bhakti path. Always optimism is there. Jadi di dalam jalan bhakti ini tidak ada istilah pesimis ya. Hanya ada optimis ya di dalam jalan bhakti ini. When one is able to see the bad quality within him, that is very nice. Dan jika seseorang bisa melihat yang di dalam dirinya ada kualitas-kualitas buruk atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya, itu adalah ya suatu hal yang baik. He should always cry. Dan hendaknya dia harus selalu menangis. I am not able to give up these bad qualities. He should cry before Krishna and Guru. Hendaknya dia harus menangis ya di hadapan Guru dan Krishna. Ya, oh hamba tidak mampu untuk meninggalkan sifat-sifat buruk ini di dalam diri hamba. And by mercy of Guru and Krishna, one day he will become free from all bad qualities. Dan oleh karena yang karunia daripada Guru dan Krishna ya, pada suatu saat, pada suatu hari dia akan bisa terbebas dari segala sifat-sifat buruk, kualitas-kualitas buruk di dalam dirinya. That does not mean that he will think that, oh, I am not able to do this, so let me go away from bhakti path. That is not the right way. Itu bukanlah hal yang tepat ketika dia berpikir ya, oh saya tidak tidak mampu untuk meninggalkan ini, kemudian dia menjadi hilang harapan seperti itu, kemudian dia pergi dari jalan bhakti ini. Ini bukan hal yang jalan yang benar. I will get it. I will get it. I will not anyway I will not go away from bhakti. I will get bhakti. I will do bhakti. And for that I should always pray to Krishna, cry before Krishna. Ya, oleh karena itu dia harus selalu berdoa di hadapan Sri Krishna, menangis di hadapan Sri Krishna, dan mengembangkan di dalam hatinya, saya harus mendapatkannya, saya harus mendapatkannya dalam hidup ini, seperti itu. Then Krishna will shower mercy, one can come to bhakti path nicely. Oleh karena itu Krishna akan memberikan karunia beliau kepada penyembah itu, sehingga seorang penyembah bisa maju di dalam jalan bhakti ini di dalam hidupnya.
Udah cukup? Ada lagi? Oh, somebody is there. It's a Tattva. In develop the Guru Bhakti. Or the second question was, what are the symptoms of the Satguru and what are the symptoms of the real disciple? Qualification. Qualification of Sadguru. And qualification of the sincere disciple. Sadguru is always thinking about the seva of Krishna. There's no other thought. Only thought is that how I can serve Krishna for his pleasure. And Sat Shishya is totally surrendered to Guru and Krishna and serve Guru and Krishna by the instruction of Guru. That is Sat Shishya. Jadi pertanyaan Prabu Patoagian tadi, apa kualifikasi daripada seorang Sadguru dan apanya kualifikasi daripada seorang Satsisya, seperti itu. Jadi Guru Maharaj menjelaskan, ya, seorang guru sejati, Sadguru, ya, dia tidak memiliki pikiran atau urusan yang lainnya, ya, kecuali hanya melayani, bagaimana bisa melayani Krishna, bagaimana bisa memberikan kepuasan Krishna di dalam pelayanan seperti itu. Tidak ada pikiran, tidak ada keinginan yang lainnya selain itu. Dan kualifikasi daripada seorang sisya, ya Satsisya, murid yang baik, adalah bagaimana dia selalu, ya, menginginkan bagaimana dia bisa memuaskan gurunya, ya, bagaimana dia melakukan pelayanan Krishna di bawah perintah gurunya dan bisa memuaskan gurunya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi, ya akan diakhiri sampai di sini. Jai Sri Pacetana Chandra Das Guru Maharaj. Krishna Bhakta. Tanpa ya kita bisa menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh kita ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi Krishna Bhakta. When we will be able to conquer this enemy, we can become Krishna Das. Dan ketika yang kita bisa menaklukkan, mengalahkan musuh-musuh ini, barulah kita akan bisa menjadi Krishna Das. Therefore, this devotional path is not a very easy path, easy going path. Oleh karena itu, ya, jalan bakti ini dijelaskan bukanlah jalan yang begitu mudah sekali. In this bhakti path, devotional path, so many obstacles will come. Di dalam jalan bakti ini dijelaskan akan banyak, ya, halangan dan hambatan akan datang. So many will go against us. Dan ya banyak sekali hal-hal yang akan datang yang menghalangi kita, melawan kita. This Maya is very strong. Dan dijelaskan Maya begitu sangat kuat sekali. Maya wants that we should not go for bhakti. Dan Maya menginginkan agar kita tidak pergi ke jalan bakti ini. So therefore we should become very careful, very cautious. Oleh karena itulah kita hendaknya ya harus sangatlah berhati-hati. So therefore Mahaprabhu said, Tunadapi sunicena taruriva saisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should become very humble, more humbler than a blade of grass. Oleh karena itulah si Chaitanya Mahaprabhu ya mengatakan Trinat api sunicena. Ya hendaknya seseorang harus lebih rendah daripada sebatang rumput di jalanan. And taruriva saisnuna, we should become
tolerant like trees. Dan tarur iwa sahisnuna, hendaknya kita bisa lebih toleransi daripada sebatang pohon sekalipun. What is the meaning of Trunadapi Sunicam? Apa yang dijelaskan, yang apa maksud daripada Trunad Api Sunicena ini? How one can say that I am Trunadapi Sunicam? Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya telah menjadi Trunad Api Sunicena? If one will feel that he is Vaishnava Dasas Das, then he can say I am Trunadapi Sunicam. Dan ketika yang seseorang ya merasakan dirinya bahwa dia adalah pelayan dari Tuhan, maka pada saat itulah dia bisa mengatakan dirinya adalah dalam tingkatan Trunad Api Sunicena ini. We have to feel that we are the Vaishnava Dasana Daso and we can carry on our sadhana. Hendaknya kita harus merasakan bahwa diri kita adalah pelayan dari para Vaishnava, barulah kita bisa ya menjalani bakti ini dengan baik. And here it is given the example of a tree. Di sini diberikan contoh ya sebatang pohon seperti itu. Why the example is given about the trees? Mengapa ya di sini diberikan contoh sebatang pohon seperti itu? It is said one should become tolerant like a tree. Dijelaskan bahwa seseorang harus lebih toleransi daripada sebatang pohon. We are really very degraded souls. Karena kita benar-benar yang merupakan jiwa yang sangat jatuh sekali. We are just like a beggar. Ya, dan kita diibaratkan seperti halnya pengemis. So a beggar should not claim for position. Dan seorang pengemis ya tidak pernah ya menyatakan dirinya menempatkan dirinya kepada sebuah posisi tertentu. How can a beggar will say that I am this, I am that, I am so great? How one beggar can say this? Bagaimana seorang pengemis bisa mengatakan bahwa dirinya ya, oh saya adalah ini seperti itu, mendapatkan posisi yang tinggi seperti itu. So many types of adverse situation will come, but we will have to tolerate it. Ya mungkin ya akan banyak ya di masa yang datang akan begitu banyak sekali ya kondisi atau situasi yang tidak diinginkan akan datang pada diri kita, dan hendaknya kita ya harus mentoleransinya. Many will criticize us, many will insult us, but we should tolerate it. Banyak orang yang akan mengkritik diri kita, banyak juga yang akan mencaci maki diri kita. Ya, bagaimana hendaknya kita bisa mentoleransi semua ini? Someone is criticizing, someone is scolding us. We should think that this is Krishna's desire. Mungkin seseorang yang akan mengkritik kita, mungkin seseorang akan memberikan kita kata-kata yang kasar seperti itu, dan hendaknya kita berpikir, oh ini adalah karunia daripada Krishna. Because a devotee knows that without the desire of Krishna, nothing can be happen. Karena seorang penyembah ya tahu dengan baik sekali ya, tanpa keinginan daripada Krishna tidak akan ada yang terjadi. So whatever is happening, that is happening due to the desire, sweet desire of Krishna. Dan apapun yang terjadi ya itu terjadi karena keinginan daripada Sri Krishna. So therefore, a bhakta has to tolerate everything. Oleh karena itulah ya seorang bhakta, seorang penyembah, dia harus mentoleransi segala hal. If you will cut down a tree will not say anything. Dan ketika ya kita memotong sebatang pohon, maka pohon tidak akan pernah mengatakan apapun. If you plot the flower, fruit, everything, that tree will not object. Ketika kita petik buahnya, bunganya ya, maka pohon tidak pernah menolaknya. Similarly, any type of adverse situation will come, a bhakta should always try to tolerate it. Dan yang begitu juga ketika banyak hal-hal ya yang tidak diinginkan terjadi di dalam jalan bakti kita ini, seorang bhakta hendaknya harus mentoleransinya. We can find from the life history of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Dan kita bisa ya melihatnya dari ya sejarah hidup daripada Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, when he was going out, that time many wicked boys
they were putting garbage to him and also putting stone, laughing. Dan ya ketika Srila Gaura Kisoradas Babaji Maharaj ya ketika beliau pergi ya berjalan di jalan seperti itu. All pipes are there. Dan kelima hal ini ada di dalam Matsarya itu. There are many types of mada is there. Mada means pride. Dan ada dijelaskan ya ada beberapa jenis daripada mada yaitu kebanggaan. What are those? Apakah itu yang kelima hal itu? Dhana mada. Ada dana mada. We have so much wealth, so much money. Kita menjadi bangga ketika kita memiliki banyak uang, Therefore banyak we are harta. having so much pride. Oleh karena itulah kita mengembangkan ya rasa bangga di dalam diri kita. Rupa mada. Kemudian rupa mada. One is having so much nice beauty, so he is having so much pride also. Seseorang yang memiliki ketampanan atau kecantikan seperti itu ya bahkan berkembang juga kebanggaan di dalam dirinya. Then called jati mada or kula mada. Kemudian masuk ke dalam hati Anda ini. So Amogha was only crying. Dan pada waktu itu Amoga hanyalah menangis dan menangis. By saja. Mahaprabhu's mercy, Amogha got cured from cholera. Ya. Karena karunia daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu akhirnya Amoga ya berangsur-angsur sembuh dari kolera itu. So therefore this Matsarya, this is coming from desire of our name, fame, adoration, prestige. This is coming from that. Oleh karena itulah dijelaskan bahwa Matsarya ini ya datangnya dari keinginan kita untuk mendapatkan ya nama baik, pujian dan kemasyhuran ini. A Brahmana should not develop this type of Matsarya. Dan seorang Brahmana Krishna and Guru. hendaknya dia harus menangis ya di hadapan guru dan Krishna. Ya oh hamba tidak mampu untuk meninggalkan sifat-sifat buruk ini di dalam diri hamba. And by mercy of Guru and Krishna, one day he will become free from all bad qualities. Dan oleh karena yang karunia daripada guru dan Krishna ya pada suatu saat, pada suatu hari dia akan bisa terbebas dari segala sifat-sifat buruk, kualitas-kualitas buruk di dalam dirinya. That does not mean that he will